Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sersan Horor Seram tapi Santai. Luar biasa Bang Sul. Banget lu kayaknya. Apa ini? Kenapa nih? Iya iyalah. Kan ini udah Happy New Year ya Bang Sul ya. Wow, Happy New Year. Udah kita sudah sampai di 2021 ya Bang Sul. Wow, nggak berasa ya? Nggak berasa banget. Jadi buat teman-teman teman tahun baru. Woi, selamat tahun baru teman-teman. 2021 semoga ya harapan kita bareng semua harapan pasti sama Bang Sul ya. Betul. 2021 bisa Better ya. better lah, jauh gila. Soalnya kan kita tahu sendiri 2020 kayak apaan kan. Ya ampun dah. Kalau bisa di skip, gue skip tuh. Meski itu iya Kayak main PS gitu dulu. benar ya, sih, benar. gitu. Soalnya 2020 tuh apa ya? Kenapa Bang Sul berasa cepet? Karena ya kita di rumah mulu. Iya benar. Dari April loh. Dari Maret. Di rumah mulu gitu kan ya. Itu kalau rute mudik tuh dari bangun tidur, WC, ruang makan, teras. Balik lagi, tempat tidur lagi, gitu ya terus. Muter aja gitu, kalau bikin petanya gitu aja. Nggak berasa ya? Waduh, 2020 ada apa aja sih nih? Pasti diulang-ulang gitu nih. Coba kita ada kasus apa ini? kaleidoskop ya, kita rewind dikit. Ini 2020 kita yang paling remarkable ya apa dimaksud? Siapa dulu? Gua dulu ya. Ini paling mantap banget nih. Itu kemarin ada korupsi bansos gitu ya. Langsung ke akhir tahun ya maksudnya. Gila, itu cakep banget penutupan tuh. Itu paling parah soalnya ya, kalau untuk negara kita ya. Betul, lagi kayak gini masih korupsi gitu. Maksudnya katanya ini mau dihukum mati apa wacana itu. Kalau gue sih gue nggak hukum mati gue. Gue suruh dagang seblaknya di Amazon. Iya benar. Sebenarnya ya. Bikin makanan ini anaconda. Sebenarnya kalau menurut aku tuh ya orang koruptor itu lebih mungkin mereka rata-rata koruptor lebih takut dimiskinkan sih. Bener. Aku yakin sih. Soalnya Pasti. mereka kayak udah kayak gitu pasti mereka karena rakus gitu ya, pasti kalau hukumannya dimiskinin sama keluarga-keluarga pasti itu ngeri banget itu. Iya, disita negara aja tuh aset-aset semua ya, dan gak usah kasih duit ya kan. Tapi itu parah sih. Terus kita suruh ke alas roban gitu ya kan. Tinggal sono. jadi ini sih, main sama anaknya Gendro siapa dulu yang zaman dulu. Di dalam. Iya, di dalam. Tapi bener sih, itu salah satu kasus yang paling parah untuk negara kita ya. Iya, lagi gini keadaan lagi musibah. Sempetnya gitu kan. Benar. Nggak bagi-bagi lagi. Oh enggak ya. 17M ya maksudnya. 17. 17M itu buat dia sendiri kan berarti. Belum yang kan tersangka berapa? 5 kalau nggak salah ya. Aku juga nggak terlalu ikutin ya, kita nggak terlalu aktif. Ya nominalnya segitu aja. Ya, segitulah kira-kira. Nah, apa ya? Maksudnya kalau ya sebenarnya semua korupsi sama sih ya, parah juga. Cuma ini gilanya yang bikin dia sangat luar biasa, ini korupsinya bansos. Situasinya lagi begini kan. Iya. Korupsinya bansos, gila sih. Itu apa ya. enggak kita kelitikin aja? Sampai mati. Pakai celurit. Biar sobek perutnya. Dikritikin beneran juga nyiksa loh. Aduh, itu doang sih. Itu ya. Mudah-mudahan 2021 nggak ada lah. Iya. Nggak ada satu. Banyak. Enggak. Itu ada perombakan kabinet, kayak ada beberapa menteri yang diganti. Reshuffle ya. Ya ada 6 menteri kalau nggak salah tuh. Ya semoga bisa lebih amanah baik ya lah. maksudnya. Betul ya. Mantap. Tapi itu dari negara kita ya. 2020 yang paling ya pokoknya kalau untuk seluruh dunia paling parah ya COVID lah ya, nggak ada lagi ya. Ada obat dah. Gini loh, kita nih pas kita 2019, aku masih ingat banget, orang-orang tuh baik yang berharap kalau 2020 itu bagus gara-gara angkanya cakep. Iya, 20. Cakep kan angkanya, orang ini nih, gue mau merit nih, gitu kan, ya kan? Iya, tanggalnya cakep. Iya, gue mau merit nih, gue mau ini nih, tahunya kan. Ini tiba-tiba jebret aja kan gitu. Pas pertama kali di China kita pikir China doang lah gitu kan, kita mana tahu sih bakal jadi sampai satu global begini. Bener, gitu. taunya nyebar ya. Kita aja Januari Februari kita masih santai-santai kok. Masih. Ya, masih happy. Belum pakai masker itu. Nah, tapi udah pakai APD. Gua mandi pakai APD. Kok nggak basah gitu. Terus masuk Maret kita udah mulai dikasih wanti-wanti maksudnya. Betul. Gitu. April udah ketat dah. Kantor juga udah mulai tutup ya. Maret udah ya. tutup. Di atas 15 Maret gitu udah parah deh. Wah, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi 2020 untuk kita semua mungkin ya bisa dibilang gak enak sih maksudnya. Gitu, teman-teman yang mungkin yang kerja juga banyak yang di PHK gitu kan juga. Iya betul Bang. Benar banget. Itu paling gila sih. Maksudnya soalnya itu juga itu ngaruh ke ekonomi juga kan gitu. Pasti ekonomi global Global gitu loh. Ya ujung-ujungnya kan yang rakyat kecil juga yang kena gitu ya. Iya. Ya udah itu sih kita berharap 2021 lebih baik ya. Pastinya. Gitu loh. Kan udah ada vaksin juga, semoga ya, lancar. Ya Januari ini keluar ya vaksin ya. Iya, katanya guys udah mau mulai
nggak dicobain ke koruptor dulu aja itu. Itu dia harusnya. Kalau gagal nggak apa-apa kan, dia mati. Itu kan suntiknya jangan di tangan, langsung di leher. Oh di jidat. Jidat juga boleh tuh. Di leher anjing. Jarumnya yang buat ngesol sepatu tuh. Anjing gede banget. Biar bolong. Itu pasak bumi anjing. Aduh, ya mudah-mudahan dah ya. Mesti harusnya ke koruptor dulu ya. Itu presiden kita pengen sukarela pertama itu jangan harusnya koruptor dulu gitu. Tuh, cobain kalau berhasil ya bagus. Ya, kalau mati ya udah. Cari yang lain. Aduh ya. Nah, itu ya semoga tahun ini lebih baik. Amin. Terus karena ini tahun baru, episode juga harus spesial. Oh iya. Ya, spesialnya kenapa nih? Spesialnya kenapa ya? Kalian bisa lihat dari durasinya lah, lebih panjang dari biasanya. Kan iya, enak ya. Ini juga sejarah rekaman terlama di gue ini. Oh gitu. Ya Desember record, Januari tayang. Kurang lebih setahun ya. Benar. Kurang lebih setahun ya. Susah ya. Recordnya 2019, tayangnya 2020, tayangnya 2021. Setahun kan? Setahun. Keren ya. Ini proyek ini sudah kita siapkan sebelum Season Horror ada ya. yang berarti kita sudah tahu ada corona. Waduh, gila. Ya gitu teman-teman. Selamat tahun baru sekali lagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, dan di episode spesial kali ini kita akan bawain cerita yang banyak ya Bang Sul ya. Banyak ya? Banyak lah ya. Yang penting spesial buat kalian supaya bisa nikmatin tahun baru ini. Ini kan sekarang berarti pas tanggal 1 ya. Betul, tanggal 1 nih. Supaya kalian bisa nikmatin tahun baru ini, mungkin masih ada yang rayain. Kalian bisa sambil dengerin podcast kita juga ya teman-teman. Betul. Jangan lupa siapin cemilan banyak. Ini kayaknya bakal lama nih. Betul. Ngopi dulu. Kita juga udah siapin ini ya, selang infus. Takut terus pingsan. Infusnya ke lidah lagi. Iya dong. Kita juga bawain juga pop mie kan, karena nggak ada air panas pakai air dingin. Oh gitu. Jadinya pop ice. Tai banget. Ya gitu teman-teman. Ya udah di episode kali ini kita biasanya kita kan kalau di episode sebelumnya kita kan kasih tahu dulu nih kita mau baca cerita siapa ceritanya gimana. Kalau ini kita nggak usah. Itu random gitu. Supaya kalian bisa lebih wah habis ini apa nih gitu ya. Lebih penasaran. Oke. Surprise. Mas yang mau ditambahkan sebelum kita masuk? Nggak ada. Seperti biasa ya. Seperti biasa itu. Jadi tahun baru episode spesial. Dan langsung aja masuk ke ceritanya. Sikat aja langsung, pasang headset kalian, matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Stop samsan. Break. Selamat mendengarkan. Balik lagi podcast Sersan Horor Seram tapi santai. Edisi spesial tahun baru. Gila. Oke, jadi di episode kali ini kita sebenarnya kita pilih ceritanya random ya maksudnya. Random. Kita comot aja deh yang mana. Kita comot aja, yang penting kasih cerita yang banyak dan durasinya panjang ya. Bahkan ada yang belum kirim cerita, kita comot juga. Gimana caranya? Enggak di mulut nih. Ya udah. Oke, jadi kita kan pilih random ya cerita-cerita di sini, dan kita sudah pilih ini ada cerita dari ini mungkin yang udah kirim cerita tegang nih cerita gue nggak ya gitu. The winner is. Nah ini ada cerita dari ini mas yang satu ini sudah pernah kirim ya. Wow. Yang ceritanya terkenal sangat serem. Kalau misalnya kalian dengar masih ingat dengan slogan bodoh amat gue mau resign. Itu orang itu. Oke, langsung aja ini cerita dari Mas Ega ya. Wow. Dari Mas Ega. Seperti biasanya kan cerita Mas Ega itu kan panjang ya. Ini sebenarnya nggak terlalu panjang, lumayan panjang juga sih. Nah ini sebelumnya Mas Ega sudah cerita di rumahnya, tempat kerja, sekarang berbeda sedikit nih Mas. Oh beda tempat lagi. Di mana ini? Nah sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Mas Ega. Thank you Ega. Thank you Mas Ega untuk ceritanya lagi. Teman lama ini. Wow. Ini satu jajaran sama Mas Noca, sama siapa lagi? Robi. Mama Robi sama apa sih? Ini. Aduh, Rio siapa? Rio de Janeiro. Rio apa? Saji. Oh Rio Saji. Itu. Iya. Terus sama si
Si ini Sandi. Oh iya, Bang Sandi. Lama-lama itu dari season 1 ya. Betul. Oke, jadi terima kasih untuk Mas Ega. Jadi ceritanya kita langsung bacain aja ya. Yuk, ini dari Mas Ega dengan judul Pondok Indah Mertua. Nih. Wih, PIM. PIM ya. Rumahnya di mana, Bro? Di PIM. Gila. Mewah dong. Ya. Pondok Indah Mertua ya ceritanya ya. Jadi Mas Ega kirim via email ceritanya seperti ini. Halo Bro Kevin dan Bro Sul. Ih, gak dipanggil Mbah lu. Baik lu ya. Thank you. Betapa senangnya Bang Sul senyum-senyum sendiri loh. Mas Ega lu. Tahun ini di usia gue bertambah ya kan. Tapi gak dianggap dipanggil Mbah ya. Oke. Terima kasih. Panggil Eyang tapi lebih parah. Datuk. Nah, kata Mas Ega gini. Kayaknya udah 7 purnama nih gue gak kirim cerita katanya. Oke. Akhirnya bisa nulis cerita lagi karena episode lemari antik Bro Sul nyariin gua katanya. Karena pas di episode lemari antik Bang Sul nyariin gua katanya. Kangen nih kan nih. Nah, gua mau cerita pengalaman di rumah mertua gue yang ditempatin sampai sekarang. Jadi rumah mertua gue ini berada di belakang toko ya Bang Sul ya. Jadi rumah mertuanya ini ada di belakang toko dan pagar rumahnya itu tuh diapit sama 2 toko. Mungkin kayak kios gitu kali ya. Tokopedia. Apa? Gak boleh sebut merek loh. Oh iya gak boleh. Kalau nggak mereka terus bayar royalti ke kita. Maaf, toko ini kios tadi. Iya. Kios lah ya, di apit 2 kios gitu. Nah lebarnya itu hanya untuk mobil masuk pagarnya. Jadi kalau dia buka pagar itu cuma kelihatan garasi aja. Karena mode-mode rumahnya itu mode-mode rumah zaman Napoleon ya. Oh enggak loh, di Pademangan juga banyak gini. Yang kalau misalkan dibuka pagarnya itu kamar tidur. Tidak kelihatan kalau tidur. Jangan dong, itu mah lu nyari DBD itu. Buka garasi, buka pagar itu garasi. Jadi pintu rumahnya itu ada di harus masuk dulu baru kelihatan pintu rumahnya. Ada di sampingnya garasi. Nah, begitu. Aksesnya ngumpet gitu ya. Nah, aksesnya ngumpet gitu. Nah, pintu rumahnya itu ada di samping garasi di belakang toko yang pertama. Nah, di belakang toko yang kedua ada rumah kontrakan kecil Bang Sul. Nah di atas garasi ada kamar yang nggak dihuni bertahun-tahun. Berarti di atasnya garasi ada kamar ya atasnya. Oke. Ada kamar yang nggak dihuni bertahun-tahun. Waduh. Apa itu? Rumahnya ini rumah lama ya, warisan dari kakeknya istri gua. Katanya ngerti kan layoutnya? Ngerti. Nggak soalnya banyak rumah kayak gini sering lihat sih yang asing ngumpet gitu ya. Katanya. Jadi kejadian awalnya waktu itu gue masih pacaran nih Bang Sul. Pokoknya ini ceritanya ini satu timeline dengan cerita sebelumnya yang judulnya Si Merah. Wah kita udah lupa tuh yang mana tuh. Wah pokoknya itu dah. Nah untuk pertama kalinya gue jemput dia di rumahnya. Oh agak deg-degan nih pasti kalau pertama kali jemput nih. Bapaknya keluar nggak ya? Gitu kan. Bapaknya keluar nggak ya? Gitu kan. Kalau bapaknya keluar gue diliatin dari kepala sampai kaki gitu. Mending kalau bapaknya yang keluar. Kalau anjingnya serem banget. Jadi gigit sendal. Nah katanya pertama kali gue jemput di rumahnya itu katanya hari itu ya. Waktu itu masih sore Bang Sul. Katanya belum malam-malam banget. Ketika sampai rumahnya gue parkir mobil di depan pagarnya dan ngechat dia. Udah nyampe nih gitu kali ya. Nah dia pun balas chat yang isinya nyuruh gue masuk ke rumahnya. Gue pun turun dari mobil. Terus gue jalan menuju pintu pagarnya. Tapi pas di depan pagarnya, seketika gue terdiam kayak nggak bisa gerak. Oh, kepaku gitu ya? Itu baru nyampe pagar ya lo. Aura serem bapaknya udah keluar. Kumisnya tebel, palanya botak. Anjir. Badannya kayak Vin Diesel. Wah, itu kayak wasit Smackdown ya. Wasit, iya lo anjir bener. Serem bener. Wasit Smackdown anjir. Emang gitu sih kalau baru-baru ke rumah calon mertua itu boleh. Maksud lu begitu ya? Enggak. Oh enggak ya? Gue nangis. Bener aja kayak wasit Smackdown tuh yang kalau misalkan siapanya lagi pegulat yang lagi berantem dia ikutan. Bantuin. Nah, jadi Mas Ega ini baru nyampe depan pagarnya itu udah kaku Bang. Kaku usuk gitu kan. Yang gue rasakan saat itu kayak ada banyak orang di balik pagar yang nggak mau gue masuk. Oh gitu. Jadi kayak ada yang menahan, kayak ada yang ngusir gitu loh. Nah kira-kira beberapa detik kemudian pacar gue keluar pagar. Dia nanya, loh kenapa nggak masuk gitu kan? Lu ngapain di depan situ, bengong gitu kan istilahnya. Gue pun langsung kayak nyadar gitu loh. Langsung kayak sadar, balik lagi gitu. Dan ya udah kita langsung jalan aja, nggak ada apa-apa. Ketika mau antar pulang, ini udah tengah malam nih Mas Sul, ya kan?
gue mulai pembicaraan dengan menanyakan tentang rumahnya. Babes gitu. Geli banget aja. Ada Z di belakang. Babes gitu. Ayang aus. Dagang minuman. Babes kali. Babes ya. Kalau ayang tuh itu berarti yang hiburan ayang kulit. Itu ayang. Oh iya, sorry. Babes ya. Geli banget gue anjing. Ayah bunda kali. Ayah bunda. Bagi itu intinya. Babes gitu. Terus ke rumahnya kenapa nih? Maksudnya mungkin dia nanya kali tadi siang kenapa kok aku pengen masuk kayak ke aura bapakmu kok senang banget gitu. Ada apa nih kok bisa kaku gitu ya? Okay. Dia pun cerita pacarnya Mas Ega waktu itu ya yang udah saat sekarang udah jadi istrinya. Pacarnya Mas Ega waktu itu bilang dia pun pernah cerita dia pun cerita kalau ada pernah beberapa gangguan di rumahnya. Pernah ada kejadian waktu itu rumahnya sedang ada acara keluarga Mas Ul. Pas acara selesai, adiknya yang bungsu ngelihat wanita berbaju merah. Mati loh. Berdiri di depan kaca sebuah lemari tua. Masya Allah. Jadi sosok baju merahnya itu wanita itu berdiri di depan lemari yang di kaca sebuah lemari tua yang terbuat dari kayu jati, yang berada di kamar yang dikira tantenya. Maksudnya kayak, oh ini tante nih gitu kan. Okay. Jadi pas lihat nggak takut gitu karena ini orang gitu, ini si tante gitu kan. Adiknya pun nyapa gitu kan. Wak belum pulang gitu kan. Wak belum pulang, maksudnya gitu. Wak belum pulang gitu kan. Itu kan acara kan. Terus wanita itu nengok. Terus ini yang gue gedek. Nengoknya palanya doang. Badannya 180 derajat. Muter. Rotate. Oh gila. Kertek. Nah, gitu tuh. Terus. Besoknya itu si adiknya bungsu itu langsung sakit demam 3 hari. Masya Allah. Dan cerita lainnya masih ada juga, cuma gue lupa detailnya. Pokoknya gitu itu kejadian yang bisa dibilang salah satu kejadiannya ya. Tapi mukanya nggak kasih tahu. Mukanya dia nggak bilang sih. Pokoknya muter aja gitu. Muter aja. Lu mau mukanya cantik kalau palanya muter juga pusing. Kayak belum celepuk gitu. Iya. Nah selama beberapa bulan gue pacaran, gue nggak pernah masuk rumahnya. Dia pun sempat marah, si Babes itu sempat marah karena gue nggak mau masuk rumahnya. Akhirnya suatu hari gue kuatin untuk masuk ke rumahnya. Kayak mengumpulkan gitu ya? menumpulkan energi terus masuk ke rumahnya. Saat itu malam minggu jam 8 malam. Nggak tahu sih ini jam 8 kapan ya? Malam minggu ya jam malam lah anjir. Ngapel ya, ini malam minggu. Gue Senin kalau ngapel. Itu hari kerja pak. Pacara bendera. Pacara bendera malam ya? Iya malam minggu ya. Nah katanya waktu itu malam minggu jam 8 malam gue sampai depan rumahnya. Pagarnya gue lewatin. Gue cuekin perasaan terusir yang selalu gue rasain. Kira-kira jam 10-an gue merasa ada wanita berbaju merah di ujung garasi. Yang pernah dilihat sama adiknya pacar gue ini. Sosok ini energinya lebih kuat daripada yang gue lihat di kantor. Yang mau resign itu. Yang di kantor aja udah kuat ya. Ini kuatan lagi nih. Lebih kuat lagi. Gue liat merahnya itu lebih padat dan terlihat sangat marah. Padahal saat itu gue berada di ruang tamu yang tidak bisa melihat garasi, tapi kelihatan gitu. Istilahnya mah kayak Super Saiyan gitu. Kuat Super Saiyan. Ininya apa gelombang kekuatannya? Ada auranya gitu loh. Ngeri cuy. Terus saat itu seperti ada dorongan di dada gue, sehingga gue sedikit sesak dan pusing. Mungkin karena gue ada pendamping yang dia nggak suka. Gitu. Karena gue nggak bisa nahan, gue mutusin untuk pulang. Separah itu ya. Sampai itu kan beradu energi kan. Ibaratnya kan itu kan dia harusnya good times gitu sama pacarnya kan harusnya kan nggak pengen pulang malah gitu ya. Ini karena ada sosok itu dia pengen pulang malah gitu. Mungkin gimana tuh ceweknya? Separah itu ya. Sampai rumah gue cerita lewat telepon tentang yang terjadi ke dia. Tentang yang terjadi ke pacar gue ini. Jelasin. Takutnya pikirnya babes gitu loh. Tadi di rumah kamu ada gini gitu. Nah, beberapa minggu setelah kejadian tadi, gue ke rumahnya lagi nih dan ketemu ayahnya. Nah, ini lebih kuat dari si merah. Ini yang Vin Diesel ini. Dan menyapanya. Gue pun disuruh masuk dan suasananya kali ini berbeda. Tekanan yang gue bisa rasain berkurang. Kalau biasanya 8-10 lah ya skornya. Ini jadi 3-10. Jauh ya? Nah, turun jauh. Sangat beda jauh rasanya katanya. Gue mikir dalam hati kayaknya udah sedikit diterima nih di rumah ini, makanya suasananya beda. For your information aja, gue sering pusing dan sesak kalau berada di tempat yang angker, tapi tidak selalu melihat. Maksudnya dia bisa merasakan, tapi nggak, kalau ngelihat tuh belum tentu. Singkat cerita, setelah menikah beberapa bulan,
Gue dan istri memutuskan untuk tinggal di rumahnya karena kita berdua kerja dan terlalu khawatir untuk ninggalin anak sama pengasuh. Karena suasananya baru dan tahu keadaan rumah ini, gue sering nggak bisa tidur. Subuh baru bisa tidur. Suatu malam, gue duduk di tangga bawah depan rumah. Jadi tangga ini menuju atap toko yang dijadikan tempat tower air dan nongkrong. Toren ya? Nah, toren. Nggak berapa lama gue duduk, gue denger auman macan dari atas gue. Ini tengah kota loh ya. Gue pun yang tadinya duduk di tengah langsung minggir kasih jarak buat dia lewat. Auman macan ya? Nah, dia langsung tahu lah maksudnya kayak itu tuh goib gitu loh. Lion King lagi Jackson. Nah, itu Lion King lagi. Tes mau dangdutan soalnya. Habis ini hajatan ya. Wah, anjir, serem banget coy. Nah, jadi tapi Mas Ega ini hebatnya langsung ngeh ya, itu tuh kayak jadi-jadian gitu ya. Bukan ini ya, macan beneran. Iya, dia langsung kasih space gitu loh. Nih, silakan lewat gitu loh. Oke. Dalam hati gue mikir, ya kalau nggak digigit paling dicakar, pahit katanya. Ternyata macan itu cuma ngelewatin aja. Oh, lewat doang. Nah, dan hilang sambil berjalan menuju garasi. Sosok macan putih pegangan ayah mertua gua. Sosoknya baik, penjaga rumah. Bertempat tinggal di salah satu golok yang di atas lemari ruang tamu. Tinggal di situ. Nah, pernah juga kejadian lain ya. Pernah juga saat itu gue libur dan bangun siang. Gue malas-malasan di kasur. Posisi gue saat itu tengkurap. Kaki kiri dan tangan gue ngegantung di pinggir kasur. Kaki kiri dan tangan kiri. Oke. Pintu kamarnya nggak ketutup, lagi kebuka. Jadi dari posisi gue tidur, gue bisa melihat ke arah kamar mandi yang ada di area ruang TV. Tiba-tiba gue tertarik untuk nengok ke arah kamar mandi. Jadi kayak ya biasa lah maksudnya, kayak ada feeling mau ngeliat gitu loh. Kayak ada sini lihat gitu. Nah, terus tiba-tiba gue ketarik untuk menengok ke arah kamar mandi. Di sana, gue melihat poki-poki. Bermuka hitam seperti martabak telur gosong. Bodoh amat. Nih, kalau oke. Ya, martabak coklat ketan hitam lah ya. Pakai wijen dikit biar gurih. Gila, serem cuy. Serem ya? Terus? Mengintip hanya setengah badan yang terlihat. Nggak lama. Nih, ini serem nih. Tunggu bentar. Siapin duduk dulu nih. Coba bijinya diatur dikit. Terus nggak lama kemudian, itu kan tadi poki-poki itu kan ngintip tuh ya, setengah badan. Tiba-tiba si poki itu tuh matahin badannya. Anjir. Ketek langsung kayak bentuk huruf letter L itu. Letter L langsung. Shit. Langsung hook gitu loh. Waduh. Langsung letter L, huruf L terbalik. Seketika gue bangun dan maki-maki sambil menuju kamar mandi tersebut. Ternyata di ruang tamu ada adik-adik ipar gue. Mereka nanya gue ada apa dan gue jelasin apa yang gue lihat. Suenya mereka malah ketawa. Dan ada yang nyeletuk, kena juga lu bang, sering itu mah katanya. Udah tahu. Nah, kan itu kan dulu kan maksudnya rumah istrinya kan. Jadi ada adik iparnya pasti udah tahu. Udah tahu gitu, karena sering main sini. Terus ya? Katanya, lu kena juga lu bang gitu kan. Itu mau udah sering gitu. Terus cerita lainnya, waktu istri gue lagi hamil anak kedua, suatu malam ada Miss Kun yang berdiri di samping istri gua. Deket gitu. Iya. Maksudnya straight to the point mah. Maksudnya istrinya lagi baringan gitu ya, lagi tiduran. Ada Miss Kun berdiri di sampingnya dengan setengah badan di dalam kamar dan setengahnya lagi di luar kamar. Nembus ya. Gua ngerasain dia seperti lagi bicara-bicara sendiri. Anak ini milikku kayak gitu. Diminta itu anaknya kali ya. Karena ngerasa nggak karena ngerasa karena nggak merasa terancam, gue diem aja sambil maki-maki dia dalam hati gue bilang gini, gue botakin lo ntar katanya, dan nggak lama dia hilang. Anjir dengar kali ya. Dengar, aduh mati gue gitu kan. langsung pergi gitu. Nah, pernah juga suatu malam gue agak kepo nih, nyoba scan nih, maksudnya scan goib ya. Lihat gitu ya. Nah, coba scan nih, ada apa aja sih di rumah ini gitu kan. Jadi selain sosok yang di atas tadi disebutin, ada juga sosok lain. Banyak ya. Nah, ada 4 keluarga yang di tiap keluarga ini ditempatin di tiap pojok rumah. 4 keluarga jin maksudnya. Iya. Nah, tiap keluarga ada paling banyak 3 anak. Gue pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu kepala keluarga. Bentukannya kayak Jerman, kayak zaman kerajaan. Nggak pakai baju, cuma pakai kain dililit di perut sampai dengkul. Dan tetap pakai celana. Dia cerita pernah dimarahin karena burung perkutut ayah mertua gue dimaling. Terus
setelah kelahiran anak kedua gue, mereka si setan-setan itu seperti lenyap. Jadi ayah mertua gue ini mempunyai beberapa jimat dan pusaka yang ada isiannya. Dan gue sering ngelihat ayah mertua sedang ngaji tapi bukan Al-Quran, tapi seperti buku bertulisan Arab gundul. Arab gundul. Nah, ternyata ayah mertua gue ini seperti melakukan pembersihan dan membuang semuanya. Mungkin karena sekarang dia punya 2 cucu yang masih bayi dan bisa mengganggu. Oh benar. Oh iya. Bagus. Dan yang tersisa hanya beberapa penghuni asli. Salah satunya si Kunti yang suka muncul kalau gue lagi mabar malam. Gue panggilnya si Cengeng Kribo. Suka nangis kali. Hobinya nangis di pojokan. Ada masalah kali ya. Kasian juga. Ya, enggak mungkin gini kok. Kuntilanak kan rambutnya lurus, kenapa di kribo sendiri? Nah itu dia. Catok kali. Waduh, Cengbo. Kadang terdengar istri gue bikin repot. Istri jadi sering minta ditemenin ke kamar mandi sendiri. Kamar mandi. Anak gue yang pertama kadang sering lihat, suka ngasih tau ke gue. Papa ada Cengbo, lihat deh tuh. Anaknya nggak takut tapi. Waduh. Anaknya nggak takut. Iya bapaknya aja berani, anaknya juga berani. Pasti. Sekian dulu ya bro, gue ngetik ini hampir sejam, ngetiknya bentar, loading ingetannya lama. Thank you loh. Sama kayak gue itu, loading lama. Sukses terus buat Sun Horror. Dan saran buat Kevin, jangan sering-sering main sama Bang Sul, takutnya auranya keserep jadi tua juga. Iya. Thank you Mas Ega. Seperti biasa ceritanya keren banget Mas Ega. Main di rumahnya mau lihat ini gua pocong patah tulang itu. Anjir ya. Letter L gitu ya. Pocong osteoporosis. Aduh gila dia. Gitu. Mukanya kayak martabak angus lagi. Kayak martabak angus terus. Tadi ada Cengbo juga kan. Tapi mertuanya ini ya maksudnya perannya kuat di situ. Dia bisa buangin yang ganggu-ganggu. Tapi keren ya, ada punya mertua kayak gitu ya. Iya sih, ada macan putih juga. Macan putih itu simpan golok di atas lemari, ternyata ada isinya gitu ya, keren sih. Waduh, gila keren. Oke, itu cerita dari Mas Ega ya. Thank you banget untuk Mas Ega. Thank you Ega. Ceritanya bagus banget Mas Ega. Dan kita langsung lanjut cerita selanjutnya Mas Sul ya. Oh sikat be. Nah ini ada cerita kedua nih Mas Sul. Dari Sopo. Nah ini teman Bang Sul ya. Ya, anak pendengar Sesan juga sih. Oh, pendengar Sesan juga. Mungkin udah pernah kirim, cuman gue lupa yang mana gitu. Dia kirim lagi. Oh gitu. Jadi kirim via apa ini dokumen Word ya maksudnya? Yo. Nah ini namanya siapa maksud? Teguh. Nama asli bukan? Nama asli. Oke. Nah ini ada cerita dari Mas Teguh. Ini judulnya bukan sih maksud? Seperti cerita kita ini. Oh, kayaknya ini nggak kasih judul ya, langsung baca aja udah. Nah ini cerita kedua dari Mas Teguh ya. Nah jadi untuk Mas Teguh terima kasih sudah mengirimkan cerita. Ini isinya ada 11 halaman. Wow. Ya 10 lah, 10 ya. Rapi banget sih. Jadi Mas Teguh ini kirim via dokumen Word ya. Terima kasih untuk Mas Teguh. Thank you Teguh. Udah menyempatkan untuk ketik cerita buat kita dengan rapi dan kita langsung bacain aja langsung ya. Yo, sikat Pin. Nah dia tulis begini nih. Nah saya punya cerita lagi ya. Ini merupakan cerita saya pas saat saya kecil, antara SD atau SMP katanya. Antara SD dan SMP. Di masa-masa itulah ya. Mohon dibacakan ya katanya. Pasti dong. Pasti. Awal mulanya saya duduk di bangku SMP waktu itu katanya. Dulu rumah saya itu di Cendrawasih 7 Jakarta Barat. Saya mempunyai tugas setiap pagi untuk memasang selang dari saluran air pump menggunakan pompa listrik untuk disalurkan ke tempat penampungan air di toren. Ini kita sebut Cendrawasih 7 Jakarta Barat nggak apa ya, maksudnya kan rumahnya nggak tahu yang mana juga gitu. Iya, cuma alamat doang sih. Alamatnya secara besar, garis besar aja. Nah katanya waktu itu saya ingat sekali pukul 5 pagi ya, setelah sholat subuh saya bersama almarhum nenek saya berniat untuk memasang pompa tersebut karena almarhum nenek saya lagi ingin memasak. Tapi air di toren habis. Nah ini kita nggak tahu ya, maksudnya tugasnya Mas Teguh ini pasang selang ini tuh setiap beberapa hari mungkin ya. Mungkin buat ini kali, subuh tuh biasanya buat sholat, buat wudhu. Jadi torennya diisi, nanti kerannya dibuka. Kalau misalnya pokoknya itu tugasnya dia lah ya. Betul, manual jadinya. Manual. Oke, jadi katanya waktu itu neneknya ini pengen masak cuma airnya habis di toren. Nah posisi torennya itu tepatnya di samping rumah, di samping kanan, dan di depan kamar saya. Nah di samping toren itu ada pohon jambu yang tinggi dan lebat daunnya.
Saya biasanya nongkrong di atas pohon jambu kalau lagi habis pulang sekolah. Oh, base camp ini. Nah, walaupun sedang tidak berbuah, tapi ada dahan yang lebar dan landai. Dahan itu bisa untuk tidur-tiduran. Gede juga. Oh, gede juga bisa gitu ya? Iya, bisa juga. Nah, dahan itu bisa untuk tidur-tiduran. Di depan toren dan pohon jambu, ada pagar yang sebatas dada orang dewasa dan tidak full tertutup. Ada kisi-kisi angin sehingga kita bisa melihat keluar. Oke, berarti agak ada celah-celahnya ya. Nah, di depannya ada pohon beringin kecil yang ukuran dahannya itu berdiameter sekitar 5 cm dan tingginya sekitar 2 meter. Berarti beringin kurus gitu kali ya. Yeah. Ini ada denah, nanti kita akan sertakan ya. Ada denahnya ini. Oke. Nah, kembali ke cerita. Di saat saya sedang menyambung air pump dengan pompa, jadi dia sambung air pump ke dengan pompa itu di bawah toren ya. Saya melihat ke kanan dan saya melihat bayangan hitam sedang menuju ke arah saya dan nenek. Oh, nyamperin ya. Nah, sebenarnya seperti asap, awalnya itu kayak asap aja. Dia kayak melayang pelan gitu. Saya dan almarhum nenek saya sama-sama melihat. Kita sama-sama melihat bayangan itu, tapi kita nggak berbicara apa-apa. Saya juga nggak berpikir apa-apa dan nggak ada sedikit pikiran kalau itu tuh hantu. Ya normal lah gitu loh. Yeah. Nah, apaan sih tuh? Biarin gitu kan. Bayangan itu terus berjalan mendekati ke arah kita, tetapi tetap di jalan raya. Tapi maksudnya dia mendekat tapi masih di jalan raya nih. Belum ini dekat banget ya. Nah, di saat bayangan itu mendekati bak sampah, saya mendengar nenek saya istighfar dan membaca ayat kursi pelan. Pelan ngomongnya, tapi saya masih bisa dengar. Sedangkan saya masih melihat ke arah bayangan asap hitam itu yang bergerak mau melewati aku dan nenekku. Ketika bayangan itu pas di depan kita, agak serong dikit, aku baru sadar dan bisa melihat bayangan itu mempunyai wajah. Anjir, solid gitu ya? Nah, solid. Semuanya berwarna hitam legam seperti gosong, tapi masih kelihatan ada mata, hidung, dan bagian muka lainnya. Oh shit. Tapi bayangan itu kayak meleleh gitu. Kayak mainan orang-orangan yang dari karet dan dipanasin gitu. Oke. Bayangan itu mengeluarkan bau gosong yang tidak sedap, seperti bau kabel dan daging terbakar. Aduh, ya Allah. Nah, bayangan itu dan aku saling tatap. Nenekku masih merapalkan doa-doa. Sesaat bayangan itu melihatku, kemudian dia memalingkan wajahnya ke nenekku. Tolong saya, kata bayangan itu. Suaranya serak gitu. Oh, minta tolong. Suara kayak lagi sakit tenggorokan gitu maksud. Tolong saya, katanya. Terus kata neneknya apa tuh? Pergi Pak, tempat Bapak udah bukan di sini lagi. Ikutin saja sinar itu, sambung nenekku sambil menunjuk ke depan bayangan itu. Bayangan itu bergerak kembali melewati aku dan lewat di depan pohon kecil depanku, kemudian menghilang. Aku menunggu bayangan itu untuk lewat, tapi hilang. Dia nggak muncul lagi. Terus kata nenekku, "Loh, nak, kamu bisa lihat yang tadi?" katanya. Ujar nenekku pelan sambil mengusap bagian belakang kepalaku. Mungkin nenek takut kali ya. Takut dia trauma kali. Betul. Iya, katanya, bisa lihat kok gitu. Terus pas nenekku itu lagi ngusap kepalaku, itu ada perasaan kayak ditarik ke belakang pelan terus hilang gitu. Oke. Apaan tuh Eyang, katanya. Terus belum nenek ngejawab nih, kan dia nanya, itu apaan tadi Eyang gitu kan. Neneknya belum jawab, tiba-tiba ada pengumuman dari masjid kalau ada yang meninggal pagi itu. Oke, nyambung nih. Terus neneknya duluan ya tante ya. Oh, benar. Nah, itu cerita pertama. Nah, cerita keduanya terjadinya masih di rumah lamaku. Pengalaman ini saat aku masih kelas 6 SD. Aku biasanya bermain bola di lapangan bola yang letaknya di seberang sungai kecil yang masih berada di daerah tempat tinggalku. Dan pengalaman ini yang merubah kebiasaan pantang pulang sebelum maghrib. Nah, biasanya mereka pantang pulang sebelum maghrib, tapi gara-gara kejadian ini itu langsung merubah kebiasaan itu. Kita lihat ya. Bagus nih. Nah, azan maghrib sudah berkumandang. Kami bersepuluh masih bermain bola di lapangan seberang sungai. Aku sudah duduk di pinggir lapangan beristirahat sambil melihat teman-temanku masih bermain. Jadi dia udah gak main ya. Dia udah kelar, dia lagi nonton teman-temannya aja. Nah, di saat aku beristirahat, aku melihat teman-temanku bermain. Secara gak sengaja aku menghitung teman-temanku yang lagi main. Iseng lah ya. Teman gue ada berapa nih, hitung gitu kan. 1, 2, 3 sampai di hitungan ke-9. Loh,
kok ada 10? Aduh, masih bonus ya. Di situ aku merinding banget karena aku ingat banget kita tuh berjalan bersepuluh, termasuk dia maksudnya. Oke. Kalau itu kan harusnya 9 ya kan, karena dia di-exclude gitu ya. Pas dia itu, lah kok 10 gitu kan, merinding langsung kan. Dan nggak ada lagi yang ikut-ikut join gitu, ikut di jalan, ikut tiba-tiba join di sana, nggak ada. Lalu aku langsung narik Topan, temennya ya, namanya Topan. Lalu aku langsung narik si Topan yang berada yang berdiri di depanku, dan langsung aku bisikin, Pan, lu hitung deh semua anak-anak di sini. Terus Topan hitung, 1, 2, 3, terus melotot si Topan. Kenapa tuh? Duh, kok ada 11? Lebih. Dihitung lagi untuk yang kedua kali. Wah, beneran 11. Wah, nggak beres nih gue katanya. Langsung kita berdua berteriak, woi balik, ada jurik ikutan main bola katanya. Tapi mereka berani ya teriak gitu ya. Anjir, gue merinding banget pas ngetik bagian ini katanya. Dengan sigap kita langsung pakai sendal ambil bola dan minggir ke lapangan. Pas kita kabur mau pulang, kita semua kayak pengen nengok ke belakang. Terus pas kita nengok ke belakang, ada satu bocah yang masih di tengah lapangan. Itu dia tuh. Nah, ketinggalan. Diteriakin deh sama teman gue yang namanya Anto. Woi, ayo pulang. Tok, jangan diajak pulang katanya. Eta jurik katanya. Salah kata si Topan, iya. Itu hantu gitu kan, itu setan gitu ya. Dan seketika anak kecil di tengah lapangan itu berubah menjadi besar dan berbulu. Mati gondol. Tawanya yang besar mengiringi kita pulang ke rumah masing-masing. Anjir, serem amat ini, unik nih. Shit. Sambil main bola nih. Bentukannya anak kecil ya? Bentukannya anak kecil. Pas udah ketahuan, langsung kayak transformer aja gitu, langsung jadi gede. Anjir. Pas ketahuan tuh, si Anto lagi ajak pulang. Yang nggak lu. Waduh gila. Itu cerita kedua ya. Aduh anjir. Emang ada berapa lagi? Masih banyak? Masih banyak. Penasaran. Nah, ini cerita ketiga nih. Waktu itu aku bandel lagi nih. Aku pulang kira-kira jam 9 malam, belum kapok. Wah. Nah, waktu itu aku pulang lagi sekitar jam 9 malam. Habis bakar-bakar ikan di rumah Topan. Orang tuanya Topan udah nawarin untuk nginep dan akan memberi kabar ke orang tuaku kalau aku menginap di rumah Topan. Udahlah, ngapain pulang, udah malam, nginep sini aja. Gitu. Nanti tante kasih tahu orang tua kamu gitu. Nah, jarak dari rumah Topan ke rumahku itu nggak begitu jauh sebenarnya katanya. Cuma terhalang 2 gang perumahan. Tapi muternya emang nggak jauh. Nah, ketika sampai di rumah, aku bingung nih. Akhirnya dia pulang ya. Ketika sampai di rumah, aku bingung nih. Lah kok rumah masih gelap nih, lampu depan aja tuh nggak nyala. Nah, ganjil nih, ganjil. Dan saat aku mendorong pintu pagar pun ya dikunci. Cuma lampu nggak nyala. Aku pun memanjat pagar untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam halaman rumah, tidak terasa hawa aneh sedikit pun, nggak ada apa-apa. Saat buka pintu, ternyata pintu rumah itu dikunci. Aku ketok-ketok deh. Ya maksudnya kalau misalnya ada orang, permisi dulu gitu. Maksudnya kalau ada orang, kok lampunya nggak ada gitu ya? Apa pergi gitu kan ya? Ya kalau mati kayak nggak ada orang gitu, makanya diketok dulu. Aku ketok-ketok deh pintunya katanya. Ketok-ketok pintu rumah, nggak ada yang jawab, nggak berhasil. Akhirnya aku pindah ke jendela kamar orang tuaku. Oh iya, langsung. Aku gedor-gedor itu jendela. Bu, ibu, bukain pintu. Kan. Ada kali kurang lebih 10 menit aku gedor-gedor itu jendela. Lama juga ya. Dan tiba-tiba ada yang ngebuka gorden dari kamar ibuku. Mantap. Di kamar ibuku itu lampu tidur pun sudah menyala dan terlihat ketika gorden tersibak. Karena lampu tidur kamar ibuku itu menyala, maka terlihatlah remang-remang ibuku saat membuka gorden tersebut. Ibunya. Tapi ada yang aneh dari ibuku. Kenapa itu? Postur tubuhnya terlihat kurus, memakai daster krem dengan rambut mengembang berantakan. Matanya terlihat merah menyala. Jelas banget mukanya muka ibuku. Ya Allah. Dan terlihat marah. Maksudnya mukanya gini lah. Mukanya sih muka imaknya, cuma aneh gitu loh. Iya, matanya merah cuy, nyala gitu. Terus ibu bukain, dia karena mukanya masih ibunya mungkin ya. Jadi kayak masih enggak mikir aneh-aneh. Ibu bukain pintu, cepet aku mau mandi gitu kan. Masih bocah waktu itu dia. Sosok itu masih melihatku dengan marah. Jarak antara aku dan sosok ibu itu, tanda kutip, itu cuma berbatasan dengan kaca. Karena aku menyender dengan kaca.
Bo bukain, ujarku lagi. Kemudian dengan mata melotot, sosok itu mengangguk dan menutup gorden kamar ibuku. Aduh, ya Allah. Aku pun ya maksudnya pikir, wah ibu marah kali aku pulangnya malam gitu kan. Betul, kacanya pakai bata kali. Tuh ya itu pecah. Makanya melotot. Makanya melotot kan. Itu tapi serem cuy. Gua nggak bayar uang sekolah lu. serem. Aduh. Nah akhirnya kan Bu bukain. Akhirnya kan ibunya melotot terus kayak tutup gorden lagi terus jalan kan. Mungkin dia pikir oh ibu mau buka ini gitu kan. Akhirnya dia duduk di teras. Dia tunggu. Terus kok lama banget kagak dibukain. Padahal kan jarak dari kamar ibu ke teras kan cuma berapa langkah, bukan yang rumah kayak mansion gitu kan gitu. Oh enggak. Terus nih kemana sih ibu gitu kan. Seketika aku ingin menggedor jendelanya kamar ibu, tiba-tiba dari depan pagar, dari luar rumah maksudnya, ibuku datang. Mati lu. Yang asli. Siapa? Bersama ayah dan adikku. Shit. Tuh kan kamu naik pagar lagi ya masuknya kata ibu. Kunci masih bapaknya. Gue bengong katanya, aku bengong, bingung nggak bisa ngomong apa-apa sambil melihat ibuku membuka pintu rumah dan menyalakan lampu dan salam saat masuk rumah. Oh shit man. Terus kata ayahku apa? Ketemu sama cewek jabrik kamu ya katanya. Bapaknya udah tahu. Ujar ayahku sambil membawa aku masuk sambil bengong-bengong. Siapa itu? Kok bapaknya tahu ya? Bapaknya tahu. Oh, mungkin bapaknya waktu pulang malam gitu juga kali. Iya loh Pak. Gitu. Itu mungkin kalau misalkan bapak pulang malam itu ada yang laporin ke ibunya. Itu kali itu gitu. Si jabrik gitu. Iya kan. Suami lu tuh pulang malam gitu kan. Kok dia tahu gitu kan. Wah, gitu. Pak. Aduh, ngeri. Itu cerita ketiga ya. Aduh, ngeri. Cerita keempat. Wow, masih ada lagi. Masih ada. Yoi, mantap. Cerita keempat ini terjadi di saat aku masih kecil juga. Nah, tepat di depan depan halaman rumahku itu dibangun sebuah garasi untuk menaruh mobil jenazah. Kok aneh rumahnya? Nah, nggak tahu deh. Waduh. Mungkin apa ya? Mungkin mobil jenazah dibuat di RT itu kan umum. Oh, jadi buat ini kali ya, buat warga situ ya. Mungkin naruh di situ ya. Karena nggak ada space, cuma tempat yang ada space mungkin jadi taruh situ. Nah, awalnya di situ ada bangku dan pohon untuk tempat duduk siang-siang. Dan dan nggak ada yang aneh meskipun kita duduk di bawah pohon di situ kan. Maksudnya malam-malam di situ pun di bawah bangku yang di pohon itu pun kita sering duduk di situ katanya. Dan nggak ada apa-apa. Nah, mobil ini merupakan mobil jenazah yang dananya didapat dari hasil patungan semua warga. Oh, benar. Awal adanya mobil itu tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Dan ketika mobil itu dipakai untuk mengantarkan jenazah ke makam, ya nggak ada apa-apa, sebagaimana mestinya aja. Pada suatu malam, kami bersepuluh sedang mengadakan bakar-bakaran depan rumahku. Bersepuluh itu siapa aja tuh ya? Mungkin teman-temannya sampai yang tadi. Oh, jenazahnya diajak juga. Udah dikuburin, nggak ikut. Oke. Kalau jenazah yang ikut mungkin itu boleh suruh pegangin sate. Soalnya dia nggak mungkin pegel. Oh iya, mati. Lu suruh dia kipas aja, nggak bakal pegel dia, nggak komplain. Betul. Nggak makan lagi dia. Nggak minta jatah lagi. Pada suatu malam, kami bersepuluh sedang mengadakan bakar-bakaran depan rumahku. Bukan rumahnya ya? Bukan. Ingat. Sate. Ingat, bukan rumahnya. Bukan. Tinggal di mana ntar? Itu ada masalah apaan anjir kayak gitu. Aduh. Ikan ayam. Ayam-ayaman. Okay. Oh, mungkin gini kali, ikan, ayam. Gitu kali, bukan ikan ayam-ayam. Kalau gue nangkapnya ada ikan laut namanya ikan ayam-ayam. Iya, emang ada sih. Itu enak. Kayaknya itu sih. Gitu. Iya, ikan ayam. Aku mikirnya ikan, ayam gitu. Bener juga. Ya, sama aja juga. Sama aja lah. Ikan, ayam dan lain-lain sudah disiapkan dari siang sama teman-temanku. Sedangkan aku masih ada les Nurul Fikri itu apa maksud? Bahasa Inggris biasanya atau komputer. Oh, pokoknya kompetensi dasar ya. Jadi pulangnya agak telat. Nah, selepas Isya, Topan datang ke rumah dengan membawa ikan ayam dan sosis. Oh iya benar. Oh, malam juga ya? Habis Isya ya? Saya menyiapkan, emang enaknya malam-malam sih. Iya tuh. Saya menyiapkan kompor pembakaran. Kemudian satu persatu teman-teman datang dan membawa nasi, minuman dan lain-lain. Pokoknya kita mau bergadang sampai subuh. Wah, ini orang tuanya asik ya? Mantap ya. Orang tuanya asik loh. Soalnya gini kali, mungkin begadangnya deket rumah kelihatan gitu. Anaknya nggak jauh-jauh, udah depan rumah aja gitu, nggak masalah. Tapi tetap biasa ada orang tua tuh yang ntar rumah berantakan segala macam gitu kan.
Ini katanya dia masih kecil juga Mas, berarti wah ini keseru banget ini kecilnya. Bebas gitu ya? Bebas. Nah, jam-jam pertama sih asik-asik aja Bang Sul. Panggang ayam, panggang ikan, panggang sosis. Orang tua kami dan orang tua Topan dan orang tua yang lain pun datang. Oh, emang udah satu rumah, satu tetangga kali ya. Kumpul-kumpul sembari main badminton. Kok seru amat? Seru ya? Sambil main badminton. Olahraga. Gede amat rumahnya. Sehat ini. Malam semakin larut. Orang-orang semakin lama semakin sedikit. Udah pada pamit ya. Setelah jam 11, tinggal kita bersepuluh sambil ngobrol-ngobrol, ketawa kecil dan main gitar. Ya mainnya pelan-pelan lah gitu ya. Katanya bermain dan ketawa-ketawa pun pelan-pelan, takut dimarahin tetangga. Betul. Sesaat kita sedang ngobrol, terdengar suara besi berdecit. Seperti mobil yang keberatan. Yang pernya itu kayak, ya suspensinya udah nyit-nyit-nyit gitu. Nah, kami berlima langsung sontak menengok ke tempat mobil jenazah itu diparkir. Anjir. Nah, nggak enak nih. Dia tadi diceritain bakar-bakarnya, aku sampai lupa udah. Aku sampai lupa ada mobil jenazah. Terus dia ngomong gini si Anto. Wes ora usah aneh-aneh, aku kora kowe lamaan aku neng kene gitu kan. Mungkin itu artinya sih mungkin kayak aku nggak lama-lama kali di sini gitu ya. Aku karo kowe lamaan aku neng kene. Aku sama kamu kelamaan aku di sini. Mungkin dia orang lama di situ. Oh iya. Benar-benar. Ya macam-macam itu. Oh iya benar-benar. Wes orang aneh-aneh, orang usah aneh-aneh. Nggak ada translate-nya emang? Nggak ada. Biasanya ada kan? Kita paham lah apa yang basic-basic ini lah. Okay. Aku karo kowe lamaan aku neng kene. Lamaan aku di sini gitu kan. Gue dari tadi sini macam-macam. Nah, ujar Anto dengan logat Jawanya yang sambil melihat ke mobil itu. Udah toh biarin aja gitu kan. Ucap Topan nggak peduli. Haha iya baru bunyi-bunyi gitu, nggak level kata Iwan. Anjir. Ujar Iwan sambil tersenyum melihat ke arahku. Kalau aku, apa yang aku lihat? Apa lihatnya? Di antara jendela mobil jenazah itu, aku melihat sosok cewek dengan rambut berantakan sedang melihat ke arah kita. Ya aku sih pura-pura nggak ngeliat lah ya, takut dikira halu. Betul. Aku lanjutin aja deh kegiatan makanku sambil nunduk lebih dalam, maksudnya lebih nunduk gitu ya. Topan yang sahabat aku dan kenal aku, dia tahu gerak-gerikku aneh. Kalau misalkan lagi ngeliat sesuatu, terus Topan bilang, ngeliat ya. Terus kata si Mas Teguh, iya katanya. Terus biasanya berani, kata si Topan. Serem Pan, mukanya hancur. Anjir. Gitu. Terus kata si Topan gini, bertahan apa kabur? Lalu mau depan rumah dia itu. Belum aku berkata apa-apa, mobil jenazah itu bergerak hebat seperti sedang berjalan di jalan yang rusak. Serius? Nah, geruduk gitu. Kayak kan perel udah rusak gitu. Kayak geruduk gitu. Anjir. Diiringi dengan tertawa yang melengking dan mengerikan. Dalam sekejap aku dan teman-teman kabur ke dalam rumahku. Kemudian bapakku yang terbangun mendengar suara berisik nanya ada apaan. Ada Miss Kun katanya. Anjir. Gitu Bang Sol. Ambulannya ngedrift gak tuh? Gitu. Enggak. Kirain bapaknya sampai keluar tuh. Teng gitu kan. Jadi Tokyo Drift anjir. Itu gak sih yang nyaruh jadi ibunya kali itu? Oh iya itu sih si Jabrik. Si Jabrik kali ya. Tata demen mobil juga dia. Demen mainin mobil juga tuh. Kunti otomotif. Kunti otomotif itu. Waduh anjir. Mungkin dia ngecek busi, ngecek oli gitu. Anjir. Gitu. Montir kali montir. Waduh. Gitu aja masuk cerita dari Mas Teguh ya. Thank you banget Teguh ya. Waduh ini untuk ceritanya. Estafet ya 1 2 3 sampai 4 ya. Betul. Semuanya kejadian di masa kecilnya dia. Betul. Itu. Waduh. Tapi seru-seru ya. Tapi seru ya. Aku bilang yang paling ngeri ya, itu yang main bola sih. Gila berubah ya. Itu unik sih. 9-9-nya ngelihat ya. Untung dia hitung loh. Kalau dia nggak hitung dia nggak nyadar tuh. Iya ikut pulang. Iya. Gua katanya aku iseng hitung katanya. Aku 10, Topan hitung. Aku 11 anjir. Ngeri amat. Udah gitu lihat lagi perubahannya gitu. Begitu yang lihat bukan cuma dia loh. Gitu kan. Mungkin abis dari kejadian itu udah gak main bola situ lagi deh. Betul. Di Old Trafford main. Oh anjir, itu karirnya meningkat dong anjir. Gue juga mau itu. Aku juga nggak bisa main bola juga mau. Gue hitung mulu tiap hari. Aduh, thank you Teguh ya. Thank you untuk Mas Teguh ya. Wow, gila-gila. Keren-keren sama Ega juga ya. Waduh. Sama Ega. Masih ada lagi. Oke, teman-teman. Biasanya 2 cerita udah habis nih. Nah, kita tambah lagi ya. Ini kan episode spesial tahun baru. Wow. Kita akan tambah episode lagi. Singkat. Tapi setelah pesan-pesan berikut. Kita rehat dulu ya. Yoi. Oke. Yang mana-mana ya.
Balik lagi teman-teman di podcast Sersan Horor Seram tapi Santai. Edisi spesial tahun baru. Wah, gue sampai bikin kopi nih. Sampai bikin kopi ya. Betul. Biar lebih demi kalian ini loh. Biar lebih hangat. Lebih hangat. Biar langsung enggak. Soalnya biasa orang-orang yang udah berumur itu. Kesannya saintifik banget gitu ya. Betul. Biasanya gue kalau mau lebih comfort lagi tuh gue pakai kursi goyang. Oh gitu. Cuman bawanya ribet udah gue nggak usah lah. Oh gitu. Kursi roda aja. Bisa jalan. Bodoh. Yoi. Oke Bang Sul. Jadi santai Bang Sul. Udah 2 orang nih tadi. Kalau misalkan capek senderan aja. Mau bantal? Oh, kalau gue tidur lagi. Bisa bantal, gak usah kasur aja. Ya. Tidur beneran. Aduh. Ayo dah. Tadi udah 2 cerita. Wow. Dari siapa ya? Ega sama Mas Teguh ya. Teguh. Nah, itu cerita udah keren-keren banget dan kita sekarang akan bawain 2 cerita lagi maksudnya. Nah, jadi tenang aja, malam ini masih panjang. Wow. Ini masih ada cerita dari Mas Juicy ya. Wah, seger ya kalau dengar nama dia nih ya. Nah, Mas Juice ya. Tebak tuh. Muhammad Juicy ya. Jadi Mas Juicy ini kirim cerita dengan judul Jin Korin. Pendamping ya. Pendamping. Oke Mas Sul, jadi ceritanya cukup panjang. Wow. Jadi relax teman-teman, enjoy aja. Langsung kita bacain aja ya. Sikat Pin. Oke. Mas Juicy tulis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Juicy dan salam sejahtera. Panggil Jus ya, Jus. Itu kalau baca hafal Al-Quran 30 juz tuh. Wah, kayaknya biasa. Ini juga nih, tahfiz kayaknya. Benar. Amin, mudah-mudahan 30 juz ya Juicy ya. Amin. 30 juz ya Juicy ya. Lucu. Doa yang baik ini. Betul. Yuk, sikat. Oke, katanya gini, gue Juicy, apa kabar Bang Sul dan Bro Kevin? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. BAB-nya. Oh enggak, dia nggak tulis gitu enggak. Oh, kirain gue. Iya. Tapi bener juga harus lancar. Soalnya bakalan dia gue kurang lancar. Waduh, coba minum itu. Apa tuh? Kiranti. Vegeta. Pas lihat ke bawah, mau kencing lihat ke bawah, lah kemana? Harus minum Kiranti. Oke. Katanya gue mau share paranormal experience gue lagi nih. Kali ini dari pondok pesantren gue. Gue udah meni. Anak santri nih ya. Yoi. Di salah satu daerah di Bekasi. Waduh. My country. Wow. Tapi di Bekasi itu banyak maksudnya. Banyak. Pesantren itu yang gede-gede itu banyak di Bekasi. Tapi Jawa Barat tuh memang banyak banget pesantren ya. Banyak banget. Dan biasanya cerita pesantren itu seru banget. Wah, gila, yang berbau-bau pendidikan sekolah gitu. Waduh, saya tanya niat itu. Soalnya lebih seru lagi kenapa? Soalnya pesantren kita kan tinggal di situ juga. Betul. Nah, lingkungannya segitu aja. Nah, kalau sekolah kita ya pulang. Masih besoknya. Kalau di pesantren kan lu kayak asrama kan maksudnya. Yoi, betul. Nah, itu dia. Oke, jadi kita langsung aja. Tepatnya tahun 2007 katanya. Saat itu gue masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Dan kebetulan sekolah SMP gue itu nyatu dengan pondok pesantren modern. So, ada pelajaran umum dan pelajaran akhlak. Oh iya, di sekolah gue juga ada 2 pembagian jenis siswa. Ada yang pulang pergi jika memilih pelajaran umum saja. Dan ada yang mondok atau nyantren bila ingin menambah ilmu akhlak. Oh, jadi nggak diwajibkan ya? Enggak. Optional gitu ya? Betul. Singkat cerita, gue memantapkan diri menjadi santri di sekolah tersebut. Oke. Jadi dia daftar yang sekalian mondok tuh ya. Oke, yang reguler dia. Reguler. Enggak, ini premium dong. Oh iya. Nginep soalnya. Oh iya, dia soalnya ingin nambah ilmu akhlak juga nih. Luar biasa. Nah, seperti biasa, premium aja. VVIP dia. Bukan Petralite. itu di atas lagi. Itu dapat ilmu masak juga Mas. Ngapain? Seperti biasa, gue dikasih gambaran layout dulu. Cakep nih, rapi ya. Sekolah gue itu gedungnya letter L maksud. Letter L ya. Nah, jadi sisi sebelah sini dia bisa jual baju, sebelah sini dia bisa jual dompet. Ini Ramayana apa nih? ITC Mangga 2. Waduh. Di mana lantai dasar blok timur digunakan sebagai kamar santri dan ustadz laki-laki. Blok barat sebagai kantor guru dan musola. Sedangkan bagian atas secara keseluruhan dipakai untuk kelas yang kira-kira ada 5-6 kelas. Mulai dari kelas 2 di blok barat sampai ruang kelas 3 di blok timur. Nah, sebenarnya bangunan di sekolah gue ini misah-misah
Dan ada lagi kamar santri tepat di depan blok timur dan ruang kelas pelatihan dan lab di kanan kamar santri. Oke, gimana nih maksudnya ini? Jadi bangunan itu sebenarnya nggak terlalu nyatu ya, agak bisa-bisa gitu. Bisa. Dan kamar santrinya itu ada di depan blok timur. Terus ada ruang kelas pelatihan juga dan ada lab juga di kanan kamar santri. Jadi itu semua itu di blok timur gitu ya. Beda gedung lah gitu ya. Nah, kejadiannya pukul 1 siang. Anjir, tahun gue. Siang noleh. Lucu ya. Gua nggak tahu nih apa nih siangnya apa. Oke, siang itu seperti biasa saat semua jam pelajaran sekolah umum selesai, kami para santri memulai rutinitas pesantren kita dengan mengaji kitab. Jadi dia kalau yang lain kan pulang nih, udah selesai pelajaran umum, dia lanjut mengaji kitab. Kitab kuning biasanya itu, huruf gundul. Oh gitu. Itu yang buat anak-anak santri biasanya. Betul. Oh. Gue pernah belajar itu loh, susah. Bahasa lu pesantren bukan? Enggak, dulu ada suka ngaji juga. Ada bab pelajaran itu, huruf gundul, huruf Arab gundul gitu. Oh, tapi kalau Iqra mah beda ya? Beda lagi. Oh, Iqra mah beda. Iqra tuh buat ngaji. Iya, Iqra buat ngaji. Susah belajar itu, gue bisa kagak itu botak sariawan. Oh gitu. Pusing. Pusing gitu ya. Tapi buku Iqra itu belakangnya ada bapak-bapak itu kan? Ada. Itu yang penemunya itu. Yang menemu metodenya. Pembelajarannya. Betul. Oh iya, ya biar mungkin anak-anak gampang lebih gitu mudah. Ya. Oh, paham. Oke, nah katanya lanjut ya. Namun dasarnya nakalnya gua memilih untuk datang terlambat. Emang dasarnya nakal ya katanya. Gua memilih untuk datang terlambat dan siang itu bersama salah satu orang teman gua yang sebut saja namanya Denny, bukan nama sebenarnya. Kita iseng untuk mencari peralatan menulis dari setiap kelas. Gua berpikir barangkali ada yang tertinggal. Sebab kadang ada aja entah bolpen atau pensil atau penghapus yang tertinggal di kolong meja siswa. Kami pun bergegas menuju ke atas dan mulai menyusuri tiap meja dari tiap kelas satu persatu. Oh, nyisir gitu ya. Nah, dimulai dari kelas pertama, dimulai dari kelas gua yang pertama di ujung blok barat sampai akhirnya gua berada di ruang kelas 3 di ujung blok timur yang kebetulan di bawahnya kamar santri. Singkatnya, tiba saat gua mulai menyusuri di kelas ujung blok timur. Gua dan Denny melihat kakak kelas 2 gua. Kakak kelas 2 ya maksudnya. Bukan kakaknya 2 orang, bukan. Kakak kelas 2. Sebut saja namanya Mawar. Yang sedang tiduran di kolong meja guru. Cewek berarti dong. Cewek. Sedang tiduran di kolong meja guru maksud. Di ujung tepatnya sembari menutupi wajahnya dengan taplak meja yang terlihat habis menangis. Aneh tapi ya. Kolong meja guru ini udah di luar jam pelajaran ya? Udah. Oh, dia lagi nyisirin tadi ya. Dan gue mengingat tadi seusai sholat zuhur berjamaah, dia si Mawar ini terlibat pertengkaran dengan kakak kelas 3, entah apa persoalannya. Gue bisa mengetahui kakak kelas gue yang tidur sembari menangis itu sebab gue melihat dari postur gelagat serta baju yang dia kenakan hari itu gue hafal persis. Namun karena gue dan Denny merasa gak enak dan takut juga bikin dia bangun, akhirnya kita mengabaikannya. Singkat cerita, kami sudah selesai dengan pencarian kami. Kami pun turun ke bawah dengan tangga putar di depan kelas yang langsung mengarah ke bawah. Which is kamar santri katanya. Kami pun masuk ke kamar untuk bersiap-siap mengaji. Jadi lewat kamar itu, ruangannya itu luas, 1 petak, dan disekat semacam papan. Dan tembok tipis gitu ya. Dan 2 kamar mandi di belakang saling berhadapan. Lantas setiap lemari santri berbaris menempel dinding di setiap kasur. Oke, paham. Belum sempat kami menuju lemari kami berpapasan dengan kakak kelas 2 yang lain. Terus kakak kelas 2 yang lain itu nanya pada dari mana. Terus kita bilang dari atas cari peralatan nulis. Oh ya, tadi kita di atas lihat si Mawar. Dia tiduran di kolong meja guru sambil tutup muka. Kayaknya habis berantem deh. Terus kita nggak berani negur, jadi kita biarin aja. Gitu. Si Mawar kata kakak kelasnya. Iya kata si Denny. Lah orang si Mawar ada di kamar tuh di kasur. Aduh, ampun. Sambil menunjuk ke arah belakang, sekat mencoba meyakinkan kami. Dan benar saja, begitu kami menoleh ke arah belakang, sekat yang kebetulan dekat dengan posisi lemari kami di situ, kami saling menatap keheranan seolah tidak lagi bisa menerima kenyataan.
Lagi-lagi gue mencoba mengelak bahwasanya kakak kelas gue, si Mawar ini, ada di atas barusan. Tadi gue lihat. Begitupun kakak kelas gue yang sedari tadi menegaskan gue dan Denny. Di situ kami semua mencoba saling membenarkan argumen kami masing-masing. Sampai gue mencoba meyakinkan apa yang gue lihat di depan mata gue saat ini dengan kejadian yang baru beberapa menit gue dan Denny alami di atas. Dan yang paling membuat gue benar-benar kaget, pakaian yang dikenakan si Mawar sama persis dengan apa yang gue lihat di kelas tadi. Doi memakai t-shirt krem dan celana panjang pramuka yang belum diganti, lengkap dengan sarung hijau selempang bak toko si Unyil yang biasa ia kenakan. Sini ya. Kayak Putri Indonesia gitu. Nah, di situ gue lemas sembari menghela nafas panjang di tengah keheningan. Di tengah keheningan kakak kelas gue mengingatkan, "Loh, kalian nggak ngaji?" Tanpa aba-aba kami bergegas menuju musola tempat mengaji kitab. Di situ gue berpikir mungkin kelakuan gue dan Denny yang membuat gue terkena karma diperlihatkan sosok yang menyerupai kakak kelas gue. Bukannya lekas ngaji malah iseng datang terlambat. Tapi kejadian barusan masih menggelantungi pikiran kami, seolah-olah kami tidak percaya dan terus bertanya-tanya apa yang kami alami barusan itu benar nggak gitu ya. Dan peristiwa itu cukup membuat kami traumatis untuk beberapa hari ke depan. Untungnya saat kejadian itu kami tidak melakukan kontak fisik atau kontak mata. Lebih tepatnya kami berdoa agar itu tidak terjadi. Pesan moral yang mau gue sampaikan ialah jangan sekali-sekali jahil untuk menyepelekan kewajiban, terlebih untuk urusan yang baik. Sebab karma itu ada. Konyolnya setelah mengaji, kami menuju atas tempat kami melihat jin yang diduga jin korinnya si Mawar ya. Yang tadi itu. Dia ngecek lagi ke atas. Guna untuk memastikan tentunya dengan sedikit nyali dan keraguan. Kami hanya melihat taplak di bawah meja yang biasanya tertata rapi di meja, tapi taplak itu di bawah meja kayak habis ada yang pakai. Berarti benar-benar nyata dipakai. Korin itu pakai. Dan tidak mungkin berada di bawah seperti bekas terpakai atau ada yang sengaja menjatuhkan, karena biasanya nggak begitu gitu. Ya. Gimana sih taplak meja guru gitu kan? Tentunya ini menimbulkan spekulasi bahwasanya kami tidak halu. Lain cerita dari kiai gua. Pernah suatu ketika ada orang yang hendak berniat jahat dengan masuk tanpa izin ke pekarangan rumahnya si kiainya dia ya. Saat itu suasana pondok sepi sebab sedang libur semester dan pengurus pun ikut liburan pulang kampung ke halaman masing-masing. Sebab sebagian besar pengurus berasal dari luar kota, maksudnya pulang ke kampung halaman masing-masing. Balik ke cerita tentang orang yang hendak berniat jahat. Orang ini sudah berhasil masuk ke pekarangan dekat kebun rumahnya kiai gua. Tapi dia kaget karena ada orang yang menepuk bahunya dari belakang. Lagi ngapain bang? Begitu menoleh, tak ayal tak bukan, ialah kiai gua yang tengah berdiri tegap di hadapannya sembari melotot dan mantap betul bertanya. Merasa gelagatnya dipergoki, kiai gua jadi dia merasa kayak wah ketahuan nih gitu kan. Orang itu menjawab dengan terbata-bata dan lari tunggang langgang karena takut aksinya sudah diketahui tuan rumah. Nah, epicnya di sini mungkin kedengaran biasa aja ya. Biasa aja. Epicnya adalah tepat saat itu kiai gue sedang lagi ibadah umroh nan jauh di Saudi sana. Lantas siapa yang menegur orang tersebut? Akhirnya cerita tersebut santer terdengar di lingkungan sekitar pondok dari mulut ke mulut. Biasalah tetangga katanya. Kemungkinan orang tersebut maksudnya orang itu juga mungkin orang-orang sekitar situ juga karena dia bisa menceritakan hal tersebut ke orang lain yang mana akhirnya sampai ke telinga kiai gua dan akhirnya sampai ke telinga gua dan anak pondok yang lain. Beliau bercerita like intermezzo, namun buat kami itu lumayan bergidik juga gitu, bikin bergidik juga katanya. Sebab pekarangan kiai gua itu kebun yang mana ditumbuhi rimbunan pohon dan kalau malam bisa ditebak suasananya. Dan kata-kata lagi ngapain bang entah menjadi sesuatu yang ikonik di lingkungan pesantren. Sekian pengalaman gue. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan semoga bisa memetik pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh gila. Isi Korin ini positif. Keren sih. Orangnya lagi umroh. Ditegur di situ. Ngapain bang? Santai lagi. Ngapain bang? Enggak. Lagi main PS. Kebun aja. Aduh deh.
ngomongin pesantren nih. Dulu kan gue ada cerita tentang abang gue nih, abang gue dulu kan. Oh, bang, maksud lu pesantren? Ya, gue pernah cerita gak sih yang coba. Nah, ini kejadiannya, makanya gue pernah bahas ini dulu, gue lupa di season berapa gitu tentang masalah pesantren. Nah, ini ceritanya setelah dia pulang pesantren. Pokoknya, nah ini kejadiannya setelah dia udah nikah ya. Ini kejadiannya baru banget kemarin. Oh, baru banget. Nah, jadi dia pesantren di daerah Jawa Barat ya. Tunggu deh, tapi kalau abangnya Bang sudah nikah kok masih pesantren? Dulu. Oh, dulunya. Ini kejadian yang barunya ini apa? Yang barunya ini, jadi abang gue kan pesantren di daerah Jawa Barat ya. Nama daerahnya sebutnya kota C lah gitu ya. Kota C lah. Nah, jadi sekarang kalau cek enak gampang, soalnya di Jawa Barat banyak yang cek. Banyak ya? Kayak Cimahi, Cici, apalah banyak. Pokoknya ada cici-cici gitu lah ya. Chicago ya kan. Amerika itu. Chicago anjir. Iya benar. Terus. Jadi nah ini gue ceritanya pokoknya udah lama dia pulang dari Cirebon lah pokoknya. Ya kesebut. Ya. Nggak apa-apa lah udah. Mohon maaf ya keceplosan. Cirebon banyak juga. Iya betul. Pesantren. Oke. di luar. Gimana? Gak tahu. Pokoknya dia udah nikah punya anak. Nah sekarang gini. Sekarang abang gua ini kemarin barusan banget dia jatuh dari tangga coy. Aduh, terus pinggang patah, kaki retak. Tangga rumah. Berarti posisi jatuhnya yang kurang enak. Jatuh duduk. Jadi di rumah gua tuh udah nggak, nyokap gua lagi pergi ke warung, istrinya juga lagi nggak ada. Nggak ada orang. Tuh abang gua jatuh di bawah. Aduh anjir tuh. Kenapa? Karena waktu dia nuntut ilmu di pesantren itu, gua nggak tahu dia ngilmu apa gitu. Zaman dulu zaman dia zaman dia ini ya masih pesantren masih nyantri. Terus ada yang bilang kayaknya dia, karena abang gue nih kalau lagi jalan suka ngeblank gitu, pikirannya kosong aja udah. Kayak lagi bawa motor gitu tuh dilepas aja motornya, nabrak berat. Sebelum kejadian dia jatuh dari tangga, dia tuh bertiga sama anaknya sama istrinya mau pergi beli sepeda, jatuh. Gue langsung nangis dong, gue kepikiran anaknya juga yang masih kecil taruh di depan. Pas pulang alhamdulillah gak kenapa-napa, cuma besut-besut doang dia kakinya. Nah yang ini parah. Kenapa? Karena ada yang bilang dia bawa ilmu cuman gak kuat bawa. Jadi kayak orang gila. Kadang-kadang Bin dia sholat di jalanan Bin. Yang abang masuk lagi itu. Yang gue ceritain itu. Nah ini kejadiannya parah. Ini sampai jatuh dari tangga. Nah jadi sekarang dia udah diobat ke tukang patah tulang. Dia pakai tongkat sekarang. Oh gitu. Ya karena kan pinggang patah kan, kaki juga retak kan udah di mulut. Ada satu orang pinter yang ini ya, smart people ya, orang pinter kata dibilang dari daerah Jawa Barat juga. Dia ngobatin medianya itu jantung pisang. Jadi nyokap gue kemarin cerita ketemu gue, katanya abang gue itu udah diobatin, udah dibuang si yang penunggunya itu katanya. Adik gue sama ibu gue buang jantung pisang itu, pokoknya dicari kali, buangin jam 3 subuh dia buang. Jadi biar dibawa nganyut gitu. Nah gue belum tahu perkembangannya sekarang gimana. Udah masih baru sih ya? Iya udah mendingan apa. Gue mau lihat 1 bulan aja ya. Ya mohon doa juga dari teman-teman ya kan. Ini sakitnya udah lama banget gitu. Jadi ya maksud pernah cerita tuh. Iya sekarang nih yang parah ini yang sampai jatuh di tangga. Pokoknya fatal aja. Nyelakain gitu. Dia tuh kadang-kadang kalau lagi datang nih Bin ya, dia kayak orang belajar silat gitu. Kayak silat gitu kan. Terus kayak pesilat kayak jawara. Iya jadi macan pernah. Terus nah gue juga tanya teman gue juga di si Robi juga pernah tahu, gue pernah nanya dia pas lagi posisi gue datang ke situ, gue jenguk abang gue abis pulang dari sini juga, abis pulang record gue rumah nyokap gue kan, gue fotoin ini Rob tolong lihat persis di posisi dia tiduran itu ada sosok kakek-kakek pakai baju silat, tanahnya gantung ya. Sana gantung gitu. Ya rambut panjang jenggotan. Persis duduk. Berarti bener itu ya. Bener. Nah itu sosok itu duduk di sampingnya dia. Aduh gue merinding tuh. Gue nggak tahu itu sosok yang positif yang negatif. Gue nggak tahu apa itu amalan yang dikerjakan dulu atau gimana gitu. Sosok itu selalu ada itu. Efeknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadi kayak orang linglung kadang. Linglung. Tapi kalau lagi normal kan? Normal. Karena kalau lagi ngobrol ya kita ada sekeluarga, tahu tuh dia nangis aja. Lagi ngobrol tuh mukanya nyebeng terus nangis, cuman nggak keluar air mata. Terus saat ngobrol lagi begini kayak bukan dia gitu. Lagi nangis tiba-tiba normal lagi. Normal lagi. Dulu ya kalau dulu cuma sekejap detik gitu normal ya, aja. Mungkin bisa 1 menitan gitu. Lama juga. Dulu baru-baru
nikah anak satu lebih serem kumatnya, datangnya maksudnya kan. Dia tuh kayak orang epilepsi, mulutnya keluar busa sampai ngeraung-raung jadi macan. Gue serem banget sumpah. Gue bilang, dia abang gue kenapa? Gue bilang, aduh gila, kita pernah berobat ruqyah juga ya. Dan dia yang berhenti sendiri, dianya muntah, istrinya juga muntah. Kata kalau diterusin bisa lewat. Makanya dia berhenti. Yang mudah-mudahan aja perawatan sekarang bisa lebih baik gitu kan. Gue kesian ada anaknya masih kecil. Sekarang kan. Jadi diobatin di mana maksudnya obat? Masih berobat jalan gitu. Masih berobat yang kayak buat nyembuhin penunggunya itu nggak? Masih. Itu masih? Yang media jantung pisang itu. Jadi dia berobat sekarang 2 ya. Yang satu patah tulang. Itu. Satunya lagi yang buangin si ini. Media jantung pisang. Yang mudah-mudahan kalaupun nggak tahu ya, kalau ini gue udah ngambil ini aja, kalaupun nggak ada perubahan nanti mau gue bawa ke Cirebon itu. Ada pengobatan juga sih itu Ustadz Ujang Bustomi itu kan, dia kan ahli begituan. Udah Padepokan, dan coba mungkin datang dari situ bisa dibuang di situ juga. Benar-benar biasanya begitu. Iya. Harus di tempat asalnya. Betul. Gitu. Mau cobain 1 bulan ini, kalau ini ada perubahan yang signifikan ya udah alhamdulillah gitu kan. Soalnya udah lama ini, udah bertahun-tahun itu. Tapi sekarang pengobatannya itu dia pergi ke tempat orang pintarnya apa orang pintarnya datang ke rumah. Datang ke rumah. Ya kalau ngurut kita yang datang ke sana. Di patah tulang itu, kalau yang itu datang ke sini. Iya. Ya alhamdulillah, kata nyokap gue sih udah nggak kumat lagi ya. Karena jam 3 subuh teriak-teriak cuy. Wah, orang jadi macan ada gini. Nyokap gue udah capek lah ngurusin itu. Kesian tuh. Iya, oke lah. Ya, mohon bantu doa teman-teman juga. Nih, curhat nih gue nih. Nggak apa-apa. Ya gitu ya Mas Sule. Itu ternyata waktu itu aku pikir udah mulai mendingan loh Mas Sule. Enggak, udah. Dulu si Robi sempet nanya kan, Bang coba dikasih daun bidara campur garam. Dulu waktu masih gue nanya baru-baru kenal Robi, tanya gue kasih video, Bang sekarang posisi di mana tuh kakek itu. Dulu sebelum minum air bidara persis diri di pundaknya sini, duduk nempel malah. Iya, pas udah minum bidara campur garam agak jaga jarak dia. Gitu. Sebulan doang itu. Jadi social distancing gitu. Betul, dia pakai masker itu. Enggak juga. Udah jaga jarak tuh. Tapi sama aja masih kumat. Wah gila, itu ngeri pas lagi bawa kendaraan sih. Iya, itu bener banget. Kita tuh udah pernah sobek, ya kan. Gila. Bawa motor dilepas aja. Jadi kena fisik dia beneran gitu loh. Aduh gila, abis di badan itu udah bonyok dah. Nggak tahu apa-apa tuh ngeblank aja udah. Ngeri woy. Ya Allah. Udah gue pulang. Tapi ya gitu ya, abang sendiri juga sih maksudnya. Iya sih. Gimana ya? Jadi sekarang udah gak dikasih ngapa-ngapain udah. Di rumah aja. Udah biar aman lah ya gitu ya. Iya. Oke. Nggak serem. Aduh udah tuh ya, itu soalnya ngomong pesantren gitu kan. Enggak, bukan nakutin anak mau pesantren, itu semua bagus pesantren. Iya. Semua, cuman ayah abang gue nggak tahu ya, mungkin dia mau ada istri, dulu kan zamannya masih muda gitu kan, pengen coba ini kan keponya tinggi ya. Betul. Kan. Tapi dia pernah cerita nggak sih? Nggak pernah cerita, dia nggak pernah cerita. Susah juga ketahunya dari mana kita. Adik gue yang pesantren Gontor ya, Gontor tuh yang di Jawa Timur punya itu yang terkenal itu. Nggak ada yang belajar begituan. Sempet ditanya, emang lu ngamalin apa? Terus ada barang yang lu simpen nggak? Dia nggak ngaku dia. Kayak ada pusaka apa yang disimpan gitu. Kalau ada lu buang, dia nggak ngaku. Cuman kalau lagi datang nih, kayak jadi macan, dia tuh ngorek-ngorek lantai gitu, kayak nyari barang. Wow gitu. Wah, kan merinding lagi gua. Pokoknya ngeri dah. Gua udah berapa kali ngeliat dia kumat gitu. Kayak bukan dia, mukanya tuh beda banget. Tapi kalau ada yang masuk pesantren di Jawa Timur aman-aman aja? Alhamdulillah aman. Dia enggak. Ya mungkin dia enggak ikut apa-apa kali ya? Iya. Maksudnya enggak ikut-ikut. Kayaknya sih cari tahu sendiri gitu. Mungkin. Belajar sendiri otodidak. Mungkin dari YouTube belajarnya. Serem. Makanya begitu. Udah aja jangan dari YouTube, dari Google. Dari Google. Saudaraan aja. Aduh kan. Itu dah ya. Iya. Gila, ternyata bisa gitu juga maksudnya. Kan ngeri juga tadinya pengen belajar agama, lu pulangnya jadi serem gitu. Makanya, karena gue nggak ngerti, mungkin ada perjanjian apa itu antara abang gue sama dia. Mungkin tuh dulu ya, waktu baru lulus belum kayak gitu Pin. Mungkin amalannya berkurang, makanya fisik lu yang dihajar. Mungkin udah nggak segiat dulu. Betul. Karena mungkin kontraknya gini, lu mengiyakan raga lu tuh buat dia, lu yang diusir. Benar-benar. Nah gue ngerinya gitu. Amit sih ya. Tapi harusnya sih nggak mungkin. Dia pasti mungkin belajar sendiri Masul. Soalnya mana mungkin di pesantren ngajarin begitu. Gak ada yang tahu cuy. Maksudnya nggak lu belajar ilmu apa, nggak ada yang apa. Iya. Waduh. Oke. Ngeri ya. Gitulah. Masih ada lagi Bang? Masih ada Masul. Waduh. Satu cerita lagi. Habis. Satu cerita lagi teman-teman. Satu cerita lagi nih.
Dari siapa nih? Ini dari Adi. Oh beneran itu? Ini ya dia tulisnya Adi sih. Kita nggak tahu bener apa enggak. Dia pengen disebut seperti itu ya. Jadi ada satu cerita lagi teman-teman. Jadi tenang aja, masih ada satu cerita. Wow. Kalian sudah lihat ini durasi sudah panjang sekali. Bener-bener spesial banget ini. Spesial banget ini ya. Gue sampai nyeduh kopi sampai 100 saset ini. Buset. Hadiah Natal. Oh iya. Hadiah Natal. Oke teman-teman ya. Jadi ini ada satu cerita dari Mas Adi. Nah, jadi Mas Adi ini berasal dari Jawa Timur. Wow. Nah, kan Jawa Timur kan juga bisa ngeri-ngeri juga tuh, gitu Surabaya kan gitu kan. Nah, kita katanya Mas Adi ini bisa dipanggil dengan sebutan Cak Di. Cak boleh ya, lucu juga nih, seru, asik juga nih panggilannya nih. Kayak orang Madura kali. Nah, kayak orang Madura tuh Cak gitu. Kalau Cak itu tarik kecak. Itu tarik kecak. Bali. Cak Adi. Okay, nah, Cak Adi. Oke, Cak Di, ini cerita dari Cak Di. Terima kasih untuk sudah mengirimkan cerita. Cak Adi kena Cak Lontong nggak? Kali kena. Oh, kali kena kali terkenal Cak Lontong. Benar. Cak Di kenal Cak Lontong. Cak Lontong ini nggak kenal dia. Ini benar ini. Edi. Oke, Cak Di. Jadi ini ceritanya judulnya adalah Alas Baluran. Taman nasional itu kayak alas baluran. Ada alas-alasnya itu biasanya tuh hutan. Nah, kita lihat ya. Katanya gini, Assalamualaikum Bro Kevin dan Bang Sul. Perkenalkan nama saya Adi. Ini pertama kali lo kirim lo. Yang begini nih. Nah, yang baru-baru ini nih. Karena ini emailnya aku baru pertama kali lihat ini. Kok ketutup, sorry, bentar. Nah, katanya gini. Cak Kevin bro. Oke, Cak Sul. Katanya gini. Kalian bisa memanggil saya Cak Di. Saya berasal dari Jawa Timur dan saya merupakan pendengar baru di season horor nih. Dan sering juga maraton cerita horor di Spotify dan YouTube Sersan Horor. Thank you, Cak Adi. Thank you ya. I love you. Ini masih baru Bang Sul. Jangan lu bikin geli dulu. Terkabur. Ini masih penglaris ini. Tangkap lagi. Ayo. Oke, jadi kali ini saya ingin membagikan pengalaman horor singkat saya yang tidak begitu menyeramkan. Pendengar baru, pengirim baru, suka bilang nggak serem. Down to earth. Tahu gue merindingnya sampai bool. Oke. Gue nggak percaya sama orang ini nih. Nggak percaya sama. Merendah, atau mematikan. Nah, oke kita lihat ya. Kejadian pertama terjadi di sekitar tahun 2017. Di mana pada saat itu rombongan sekolah saya pulang rekreasi dari Pulau Bali. Rombongan sekolah kami menggunakan sekitar 6-7 bis ya saat itu. Dan rombongan bis kami sampai di Banyuwangi sekitar jam 12 malam setelah menyeberang dari Bali. Oh ya, ke Banyuwangi kan ujung ya? Berarti ujung. Dari ujungnya Jawa. Dari Banyuwangi gitu. Nyebrang lagi naik ferry. Nah, gue naik jet ski. Banana boat. Pakai bis naik banana boat. Oke, kebetulan saat itu saya sedang berada di bis ketiga dari depan. Saat itu pengemudi bus melajukan bisnya dengan cepat. Akibatnya jalan yang sepi dan hanya beberapa truk besar saja yang melintas. Saat itu setelah lepas dari pelabuhan dan tidak lama setelah itu pun saya tertidur. Saya terbangun dari tidur saya saat bis masuk ke jalan Alas Baluran, di mana bis pada saat itu berjalan zigzag untuk menyalip truk yang ada di depan. Ngeri ya. Nah, tapi truk itu pelan katanya. Jadi dilewatin. Entah kenapa pada saat itu saya terbangun. Perasaan saya menjadi was-was, seolah mengatakan jika akan terjadi sesuatu. Pada awalnya saya mengacuhkan perasaan itu karena saya pikir mungkin saya was-was karena pengemudi bus ini berjalan seolah melakukan balapan dengan bus di depannya. Tapi tidak lama setelah saya menghilangkan pikiran tersebut, hal yang mungkin tidak akan saya lupakan pun terjadi. Pada saat bis kami mengikuti bus di depannya untuk menyalip sebuah truk, tiba-tiba bus yang di depan bus kami mengerem mendadak, dan sopir pun ikut mengerem mendadak. Jadi tuh paling depan truk, kan di depan dia ada truk, tapi di belakang truk itu ada bis lain. Nah dia tuh bisnya si Mas Adi ini tuh di belakang bis yang lain itu. Jadi karena bis di depan dia itu pengen nyalip truk, bisnya dia pun ikut-ikutan pengen nyalip. Gitu. Nah cuma tiba-tiba bis yang di depan dia yang tadi lagi nyalip itu ngerem. Nah bis dia pun ikutan ngerem. Nah
Terus, namun karena jarak yang sempit antara bus kami dan bus di depan kami, saya merasa bus kami pun menabrak bis di depan kami. Saya pun refleks menutup mata. Sudah terdengar suara duar dari bagian depan, namun saya tak kunjung merasakan benturan datang. Cuma suara doang. Baru suaranya duar, tapi dia nggak berasa apa-apa. Saat saya membuka mata, nah epic nih. Saat saya membuka mata, semua hal di sekitar saya serasa berhenti, seperti lagi di pause sebentar. Wow, keren. Dan tidak lama kemudian berjalan mundur seperti di reverse ke waktu sebelum bis kami mengikuti bus di depannya menyalip. Namun kali ini berbeda. Sopir memutuskan untuk tidak mengikuti bus depan untuk menyalip. Jadi dia duer gitu kan, dia kan tutup mata. Tapi nggak ada rasanya nih. Pas dia buka mata semuanya ke pause, nge-freeze. Berhenti. Terus tiba-tiba reverse balik ke saat dimana, ke rewind ke saat dimana bisnya dia itu pas dari bisnya di depan itu tuh lagi mau nyalip. Nah tapi mundur, ya? Pas waktu mundur itu, pas depan bis depan mau nyalip, nah bis dia tuh nggak ikutan nyalip. Gitu. Jadi kayak direvisi gitu. Masa lalu direvisi. Set gitu si sopir yang nggak ikutan nyalip, bener aja bis yang depan tuh bis yang depan itu banting setir dan langsung motong laju truk di depan bus kami karena ada sebuah truk kontainer yang muncul dari tikungan dari arah berlawanan. Sehingga bis kami juga ikut mengerem agar tidak menabrak truk di depannya. Setelah kejadian itu, badan saya sudah basah dengan keringat dan terasa lemas, dan tidak lama setelah itu saya memutuskan untuk tidur lagi. Mungkin bagi yang pernah nonton film Final Destination, mungkin pengalaman saya mirip-mirip. Final Destination dari mimpi dia ngalamin. Yang Final Destination yang waktu itu dia mau naik pesawat terus dia mimpi meledak. Akhirnya dia cadang teman-teman masuk pasti nonton juga tuh. Pernah. Rombongan kami pun istirahat dan melaksanakan sholat subuh di sebuah masjid di pinggir jalan sekitar Pasuruan. Saya pun sempat mengobrol dengan anak-anak dari bus lain. Di bus rombongan lain di mana terdapat anak yang bisa melihat mereka tanda kutip, meminta seluruh kaca bis untuk ditutup dengan selambu. Akibat banyak makhluk-makhluk dari dunia lain yang mengikuti, bahkan menempel di kaca bus saat di alas baluran. FYI, alas baluran ini merupakan hutan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan terletak di antara kota Situbondo dan hingga Banyuwangi. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila cerita saya tidak menyeramkan dan berantakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cadi. Ini mah serem lah, Pak. Itu kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Mundur gitu. Ini nggak ada sosok, nggak ada apa-apa, tapi aneh kejadiannya. Tapi nge-freeze time, ini keren banget ya. Ini dia aku bisa bilang pengalaman dari pendengar kita tuh unik-unik. Nggak ada yang sama, beda-beda. Serem itu nggak harus ngeliat setan. Benar. Ini jalan ceritanya tuh benar-benar udah maju di pause mundur lagi. Terus direvisi. Itu tabrakannya itu ini. Kapan jadi itu? Nggak jadi. Jadi pas dia duar gitu, dia tutup mata, lah kok kagak ada rasanya tabrakan. Mungkin dia juga udah pasrah tadi pas tabrakan. Pas udah ngerem mendarat, mungkin dia juga udah pasrah. Si Cadi ini mungkin udah pasrah, tutup mata, duer. Lah tapi kok nggak ada rasanya gitu kan. Tapi kekuatan maksudnya gaib itu pada ngikut gitu ya. Energinya ngikut ke dia semua gitu. Gua rasa gini kali. Mungkin sebelum itu mereka mungkin berdoa dulu sebelum jalan gitu. Jadi ada kekuatan yang ngelindungin. Karena aura negatif tuh pada mau masuk. Jadi mungkin ya menurut gua sih ya. Mungkin itu penglihatan kalau misalkan itu bisa aja terjadi gitu kali ya. Betul. Tapi bukannya kalau jadi kayak gini, jadi bisa lihat dulu ke depan gitu. Tapi Dr. Strange gitu ya. Dr. Strange bener. Waduh. Tony Stark. Ya. Nyangkut. Kalau dia nge-freeze terus bisa balik lagi, terus pas dibalik lagi, untung pas dibalik lagi itu supirnya ternyata memutuskan untuk tidak nyalip. Gitu. Jadi ada positifnya gitu ya. Direvisi. Keren juga gitu. Ini. Waduh, Cadi mantap juga nih. Gitu. Mau masuk Avenger gak nih? Masuk Avenger boleh nih. Cikarang lagi buka cabang. Avenger Cikarang. Dia bisa nge-freeze dan mundurin waktu. Tadinya mau negatif jadi positif gitu. Bener. Boleh juga. Ini dia bisa masuk di Incredible. Wah. Cabang Cibaduyut. Bikin sepatu. Fantastic Four ini. Waduh, gila keren. Tahun baru ini ceritanya ini. Keren ya, lucu-lucu ya. Keren ya kan? Keren sih. Oke, itu ya teman-teman ya cerita dari Cadi, keren banget. Tadi bisa ada
perjalanan waktu gitu ya. Bisa mundur lagi, bisa maju, bisa mundur. Ini udah kayak filmnya Christopher Nolan. Oh iya betul. Film apa tadi? Final Destination. Mirip. Gue sih iya pernah nonton juga itu Final Fantasy. Bukan. Oh itu lain. Beda. Waduh keren ya. Benar. Oke gila. Wah. Keren. Oke itu teman-teman ya. Thank you. 4 narasumber untuk episode pertama di tahun baru ini. Ega, Teguh, Adi, sama Juicy sama Mas Juicy. Wow, itu pesantren itu ya. Luar biasa. Sama gue tadi satu. Iya, sama tuh satu tuh tambahannya. Gila. Oke teman-teman, terima kasih banyak Thank sudah you, teman-teman. stay tune di episode kali ini. Ini spesial banget tahun baru. Semoga ya tahun ini bisa lebih baik lagi. Ya Allah, banyak banget harapan kita di 2021 lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Waduh, semoga yang belum nikah diapain? Tahun ini nikah, yang udah nikah lagi. Iya, itu doa buat sendiri-sendiri. Oh, enggak. Aduh. Oke teman-teman, jadi the best lah. Semangat terus ya teman-teman ya. Yang kuliah cepet lulus juga tahun ini ya. Betul. Waduh, semangat belajarnya. Wisudanya online. Dengerin kita kalau lagi video wisuda, dengerin sersan. Betul. Makanya nggak kelar-kelar itu. TA-nya jadi, waduh. Jadi TA buat tugas akhir itu, taman anggrek. Main mulu. Oke teman-teman. Yo. Terima kasih sekali. Teman-teman ya, supportnya juga. Stay tune ya. Jadi seperti biasa kalau misalnya ada mau kirim cerita horor bisa kemana? sersanhorror@gmail.com. Betul. Kalau misalnya kalian males kirim ke situ bisa DM kita aja. Dan apalagi maksudnya? Ya jangan lupa itu juga follow kita di Spotify. Betul. Dan di subscribe YouTube. Kalau kalian suka video ini boleh di like dan di subscribe. Kalau kalian nggak suka di dislike aja. Tapi jangan di report ya. Oke, sampai situ aja. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pembawaannya kurang. Kalau misalnya kalian mau komen apa, bisa di komen YouTube kita atau bisa di Instagram kita. Betul. Atau mau ya sekedar ngobrol sama kita, silakan saja. Silakan. Monggo. Dan untuk kayak denah di cerita kita, ada gambar-gambar di cerita yang nanti kita akan pasangnya di Instagram ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita tutup untuk episode kali ini. Yuhu. Terima kasih dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.